Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang berbahagia ini, kita kembali hadir bersama dalam program yang sungguh bagus ini, Rumahku Surgaku. Ketika kita mengucapkan kata surga, atau ketika kita mendengar kata surga, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Yang terbayang adalah kebahagiaan. Yang terbayang adalah Yang indah-indah kebaikan. semua. Yang terbayang adalah kenikmatan. Nah, oleh karena itu sungguh tepat sekali kita membahas tentang kebahagiaan pada pagi yang berbahagia ini. Iya. Salawat dan salam senantiasa tercurah buat junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar Radio Sif FM yang berbahagia, menikah, tidak ada pasangan yang tidak mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Iya. Memang sudah fitrahnya begitu. Betul. Kita hidup, kita berkarya, kita berarti ya lewat kerja-kerja nyata kita, lewat prestasi-prestasi kita gitu, yang merupakan buah dari kerja keras kita. Semua itu terhimpun dalam satu wadah yang bernama bahagia. Tidak mungkin ya orang mengejar sebuah prestasi tapi ujung-ujungnya yang dia inginkan penderitaan. Tidak ada. Betul. Nah, tapi yang namanya kerja keras selalu ada susah duka gitu, kemudian onak duri yang mesti dilewati. Itu kita lewati dengan ikhlas, dengan sukarela dalam rangka meraih kebahagiaan. Yep. Bahagia itu apa sih? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin yang beliau tulis, yang kitab yang sangat masyhur sekali, saya kira baik dari kalangan santri maupun non-santri pernah mendengar, minimal mendengar bahwa kitab ini sangat bagus. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bahagia itu adalah hati yang merasa puas, ya. Hati yang selalu terpaut dengan ketenangan, dengan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik, kehidupan yang dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang paling dekat dengan Sang Penciptanya. Jadi semakin taat seseorang, semakin tunduk seseorang kepada Sang Al-Khaliq, maka dia semakin meraih kebahagiaan. Dan bahagia di sini adalah kekayaan hati, di mana hati yang selalu merasa cukup, hati yang tidak terkotak-kotak oleh nafsu, oleh kepentingan, ambisi duniawi. Nah, hati yang selalu memberi, ibaratkan air yang di mana dia selalu mengalirkan air-air untuk mengalir melewati sungai-sungai di mana sumber mata airnya tidak pernah kering. Betul. Jadi kekayaan jiwa, ya, kekayaan jiwa itu bentuk lain atau nama lain dari bahagia itu sendiri. Maka tak kala kita lihat orang yang secara duniawi dia itu mungkin pas-pasan, bahkan berkekurangan gitu, tapi
dari raut mukanya gitu, dari senyumnya, dari kata-kata yang keluar dari lisannya gitu. Kemudian buah dari pikirannya, semuanya itu menunjukkan rasa syukur yang berlimpah. Kesemuanya itu menampakkan keceriaan. Kesemuanya itu adalah sebuah rasa senang yang luar biasa dari diri seseorang tersebut. Nah, Hafiz dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rumah tangga juga begitu. Ketika seorang suami menatap istrinya, maka dia menemukan ketenangan, dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan kenyamanan yang disebut dengan sakinah tadi. Seorang istri ketika menatap suaminya, dia mendapatkan rasa perlindungan, rasa merasa dicintai, merasa diayomi, merasa diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga timbullah kenyamanan. Kurbul wisa'at wa tulus siwad. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menikah, yang kita inginkan, semua orang menginginkan adalah kebahagiaan. Betul. Tidak ada pasangan yang menikah dia itu menginginkan penderitaan, selalu kebahagiaan. Kita menikah untuk bahagia, bukan untuk menderita. Mungkin itu prolognya, Hafiz. Ya, itu udah keluarga sih beberapa prolog kita pada pagi hari ini mengenai kebahagiaan. Tadi pengertian dengan menurut kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali ya, kemudian juga bahagia dalam pandangan rumah tangga. Nah, nanti setelah ini kita bakal bahas lagi lebih lanjut ya mengenai tema kita pada pagi hari ini, 3 langkah untuk merawat kebahagiaan itu sendiri. Nanti kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Rumahku Syurgaku. 105,8 Radio Sip FM. Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami keluarga Sip di Rumahku Syurgaku, wujudkan keluarga idaman dambaan kita semua. Dan masih membahas mengenai 3 langkah untuk merawat kebahagiaan itu sendiri. Nah, keluarga Sip, diliputi kebahagiaan setiap harinya pasti menjadi keinginan setiap orang ya. Pasalnya kebahagiaan dapat membawa berbagai pengaruh positif pada kehidupan kita sehari-hari. Biasanya saat kita bahagia nih, kita bakal lebih produktif dalam hal apapun ya, misalnya mulai dari bekerja atau dan berbagai macam hal lainnya. Dan biasanya kita lebih banyak tersenyum nih, dan ini akan menyebabkan tubuh kita mengeluarkan aura positif serta meningkatkan imunitas tubuh kita sendiri, apalagi di tengah pandemi saat sekarang ini ya. Nah, untuk itulah tadi hari ini kita membahas mengenai 3 langkah untuk merawat kebahagiaan. Tadi di segmen pertama kita sudah dengerin pemaparan dari Ustaz Ali mengenai pengertian dari kebahagiaan itu sendiri. Keluarga Sip, kita coba hubungi kembali Ustaz Ali, tadi sempat terputus waktu kita mau on air kembali, kita hubungi kembali ya. Iya, keluarga Sip, kita sudah tersambung kembali dengan narasumber kita pada hari ini, yakni Ustadz Ali Margosip. Kita langsung saja nih, Ustadz, mengenai tema kita, yakni 3 langkah merawat kebahagiaan. Nah, untuk langkah pertama apa nih, Ustadz? Baik, para pendengar yang berbahagia, jadi kita sudah sepakat dan memiliki pemahaman yang sama bahwa pernikahan itu yang kita kejar, yang ingin kita dapatkan adalah kebahagiaan. Betul. Sebagaimana doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi persis seperti tema kita, Rumahku Syurgaku. Nah, kesimpulan dari Rumahku Syurgaku itu kalau kita peras lagi akan jadi satu kata, bahagia. Nah, untuk bisa bahagia, setidaknya ada 2 hal yang harus kita miliki sebelum kita merawat ya. Yang pertama, agar kita bisa bahagia, maka kata kunci yang harus kita miliki adalah syukur.
pada materi-materi sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa bab syukur ini adalah bab kedua dalam pernikahan. Bab pertama adalah bab sabar. Ya, bab sabar. Sabar dan syukur. Bukan syukur dan sabar. Sabar dan syukur. Begitu. Nah, syukur, kita mensyukuri anugerah pasangan yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak orang melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak tepat. Semisal, dia sudah punya pasangan, dia sudah punya istri yang baik, istri yang cantik, gitu. Tapi di matanya selalu aja ada wanita lain yang lebih cantik, lebih baik, lebih kaya, lebih mapan, lebih hebat, dan segala macam. Jadi fokusnya adalah pada orang lain, pada yang dimiliki orang lain, bukan pada yang ada pada dirinya. Ini rumput tetangga hijau ya, Zat ya? Iya, rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput rumahnya sendiri. Pertanyaannya, kenapa rumput tetangga bisa lebih hijau? Dan rumput rumahnya sendiri kok kering kerontang? Yang salah siapa? Yang salah dirinya sendiri dong. Dia kan pemimpin di rumah tangga. Benar-benar. Gitu. Kalau dia seorang istri, dia juga kepala dalam rumahnya sendiri. Dia sebagai pemimpin bagi anak-anaknya. Dia yang mengatur rumah dan segala macam. Jadi semuanya akan kembali juga kepada kita. Seperti kita menempuh air di dalam dulang ya. Tetempuh air di dalam dulang, yang basah juga kita. Betul. Bukan orang lain. Jadi capek dong kita ngomong, mengumbar aib sendiri. Nah, yang kena batunya kita juga. Nah, oleh karena itu hadirin, para pendengar yang berbahagia, rasa syukur perlu ditumbuhkan dan selalu ditumbuhkan. Ya. Jadi itu fokus pada milik orang, bukan pada milik kita sendiri. Kemudian yang kedua, fokus yang tidak tepat adalah fokus pada yang jauh, bukan pada yang dekat. Fokus pada yang jauh artinya tungau di seberang sana kelihatan gitu. Sementara gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Ini persoalan. Iya, orang lain kita begitu ahli mengenai orang lain, sikapnya, gitu, perilakunya, kelebihannya, kekurangannya kita mengkaji seperti tayangan-tayangan di televisi ya. Itu tayangan apa namanya, ngerumpi-ngerumpi itu. Tapi dia tidak mengetahui akan dirinya sendiri itu seperti apa. Kelebihannya, kekurangannya, kesalahannya itu yang harus diperbaiki atau positif dalam dirinya yang perlu dia tumbuhkan. Ini, jadi hal-hal semacam ini perlu untuk ditinggalkan, tidak baik. Fokus pada yang kita miliki, fokus yang ada pada diri kita, yang ada di antara kita, dekat kita, ya orang-orang yang kita cintai. Bertumbuh bersama dalam membangun kebahagiaan. Oke, Hafiz. Kemudian barulah setelah bahagia itu ada, kita perlu merawat. Ya, perlu merawat. Seperti orang yang tengah berlayar di samudera lepas, selalu ada yang namanya kondisi di mana angin tenang, ya. Laut begitu berdamai dengan kita. Tapi ada saat-saat di mana gelombang begitu besar, halilintar begitu menakutkan, ya, petir menyambar, ya kan, angin dan segala macam, begitu mengerikan. Nah, kita harus siap dengan kondisi yang seperti itu. Harus siap. Bagaimana kebahagiaan hari ini bisa dipertahankan untuk hari yang akan datang dan bahkan ditingkatkan untuk hari-hari yang akan kita tempuh. Gitu. Selagi kita hidup, kita harus bisa memastikan bahwa kita bahagia, bukan menderita. Nah, bagaimana merawat kebahagiaan itu? Yang pertama adalah jiddiyah.
Jiddiyah itu artinya kesungguh-sungguhan. Harus ada kesungguh-sungguhan dalam diri seorang suami sebagai pimpinan dalam rumah tangga. Harus ada jiddiyah dalam diri seorang istri, sehingga kebahagiaan itu terus bertumbuh seperti pepohonan yang selalu kita siram, yang kita pagari, membesar, tumbuh besar, dia berbunga, kemudian berbuah, buahnya ranum, kemudian kita petik dan kita nikmati bersama. Demikian. Kesungguh-sungguhan itu manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat, ya kan? Betul. Di dalam Quran Allah mengatakan man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam hal kebaikan, tentunya dalam hal ketaatan, bersungguh-sungguh dalam menumbuhkan kasih sayang, kebahagiaan, memupuknya sehingga tumbuh menjadi lebih besar, sehingga kebahagiaan itu juga dirasakan oleh orang lain dan bisa menjadi contoh suri teladan bagi tetangga, bahkan bagi masyarakat sekampung akan kebahagiaan kita. Itu penting sekali. Perlu kesungguh-sungguhan. Sungguh-sungguh dalam hal apa? Jiddiyah yang pertama adalah jiddiyah fil ilmi, bersungguh-sungguh dalam ilmu. Bagaimana pengetahuan kita selalu bertambah, pengetahuan kita selalu meningkat. Kemudian yang kedua, jiddiyah dalam hal ekonomi, ya, bagaimana menguatkan kemandirian ekonomi kita tuh matang, yang tentunya yang dihasilkan yang halal dan thayyibat, itu penting sekali. Apalagi jiddiyah yang perlu ditumbuhkan adalah jiddiyah dalam menerapkan ajaran-ajaran syariat Islam dalam rumah tangga kita, mulai dari sunnah-sunnah Nabi, ya, kemudian mungkin menguatkan keislaman pasangan kita, bacaan Qur'annya, sholat malamnya, puasa sunnahnya, dan lain-lain sebagainya. Itu penting sekali. Itu caranya. Satu catatan yang perlu untuk kita ketahui, sebetulnya untuk bisa bahagia dan kebahagiaan itu awet, maka tunduklah dan jalankanlah apa yang telah digariskan oleh Allah di dalam Quran dan yang dicontohkan oleh Nabi kita dalam sunnah-sunnahnya. Nah, orang yang bersungguh-sungguh menerapkan Quran, sunnah dalam kehidupan berumah tangga, kebahagiaan itu akan datang tanpa perlu diundang. Yang kedua, merawat kebahagiaan itu butuh yang namanya at-tadiyah. At-tadiyah itu, Hafiz, adalah pengorbanan. Ya, Hafiz mungkin sudah hafal sebuah kalimat ya yang sering saya sampaikan, bahwa keluarga itu dibangun atas fondasi cinta, diisi dengan pengabdian, dirawat dengan pengertian, dilanggengkan dengan kesetiaan. Kesemuanya itu kalau kita peras menjadi satu kata, pengorbanan. Oh, korban perasaan, Ustaz? Boleh. Korban waktu, ya kan? Kita mengorbankan perasaan, bagaimana caranya? Oh, kita udah tahu nih pasangan kita itu keliru, tapi demi menjaga marwahnya di depan mertuanya, ya kan, di depan ibu kita, ya kan, demi menjaga nama baiknya di depan teman-temannya, nah maka kita tidak menegur di depan banyak orang atau meluruskan kekeliruannya, atau di saat dia keliru kita bersabar. Ya, yang intinya kekeliruannya jangan yang fatal gitu. Contoh kekeliruan dalam mungkin ada bahasanya yang kurang pas gitu.
Ya, kalau ada orang yang salah itu jangan ditegur, jangan diperbaiki depan banyak orang, karena itu bisa menurunkan harkat, menurunkan wibawanya di depan teman-temannya. Ya kan? Dan Syafi'i pun juga berpesan demikian. Gitu. Kalau mau menasihati orang, panggil dia empat mata, sampaikan dengan baik. Pasangan juga begitu. Dia keliru langsung aja diteriakin, nggak boleh. Itu namanya nggak cinta. Ya, nggak ada bully dalam pernikahan. Katalah ya. Jangan membuli pasangan. Betul. Pasangan itu dicintai, dihargai, disayangi, dihormati, bukan dibully. Betul. Itu pengorbanan itu kan asal katanya korban ya. Iya. Artinya kita tuh berkorban ya. Korban perasaan dalam pernikahan jelas. Setiap orang punya ego. Bagaimana kita mengendalikan ego? Nah, saat ego kita kendalikan, saat itu sebetulnya kita sedang mengorbankan perasaan. Iya. Mungkin dalam hati kita menangis, marah begitu, tapi kita tidak mengeluarkan, tidak menampakkannya secara lahiriah. Kita tetap tersenyum, kita sabar, kita dewasa banget, kita kalem. Nah, itu penting. Ya. Kemudian materi jelas pengorbanan itu ya kan, kalau ada tabungan waktu sewaktu bujang gitu, terus saat menikah tiba-tiba tabungan itu nggak ada pilihan, akhirnya kepakai, ya kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas, jangan bilang ini kan tabungan saat saya masih jomblo fisabilillah, kok dipakai saat sudah berdua dengan dia, enak-enak aja dia. Nggak bisa dong seperti itu. Iya, benar. Jadi ya namanya juga berkorban, pengorbanan. Kemudian waktu, ya, saat malam pasangan badannya tidak enak, ya jam 1 malam pun kita harus keluar di apotek nyari obat. Saat lagi lelahnya tidur itu enaknya tidur, wah tidur enak banget gitu ya, sepertiga malam gitu, tiba-tiba pasangan merengek, badannya sakit minta dipijit, ya mesti bangun dipijit, itu kan pengorbanan. Ya Hafiz, bapaknya Hafiz nanti akan lebih semakin dewasa. Jadi itu pengorbanan. Itu juga dengan pengorbanan tenaga, ya kan? Pengorbanan dan lain-lain sebagainya. Artinya kalau kita itu betul-betul mencintai seseorang, maka kita harus siap mengorbankan apa yang ada pada diri kita tanpa dia meminta. Makanya ada satu kalimat sakti yang sudah sering kita sampaikan, cara terindah untuk dicintai dengan mencintai. Cara terindah untuk dihormati dengan menghormati. Cara terbaik untuk disayangi dengan menyayangi. Mulailah kita menyayangi terlebih dahulu, maka kita akan disayangi. Mulailah kita mencintai terlebih dahulu, maka kita akan dicintai. Mulailah kita tulus dalam melayani, maka kita akan dilayani pula dengan tulus. Begitu. Nah, Hafiz orang tuanya pengusaha ya? Enggak juga, Ustaz. Oh, enggak juga. Petani? Pedagang mungkin, Ustaz. Pedagang. Jadi, saya cerita tentang petani deh. Apa nggak nyambung? Petani berangkat pagi, pulang sore, kerja di sawah gitu. Ya kan? Nah, dia menanam padi. 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian dia panen. Yang ditanam padi, tapi selain padi ada juga nggak yang tumbuh? Ada. Gulma. Betul. Iya. Seorang petani menanam jagung. Selain jagung yang dia tanam di lahan mungkin 2 kali 3 hektar contohnya, ada juga nggak yang tumbuh seperti ilalang? Banyak. Ada, betul. Tapi saat seorang petani menanam ilalang, ada nggak jagung tumbuh? Ada. Enggak. Enggak. Begitu Hafiz.
Saat seorang petani menanam padi, saat seorang petani menanam gulma ya, dia menanam enceng gondok, ada nggak padi yang tumbuh? Enggak. Nggak ada. Betul. Artinya apa? Saat seseorang menanam kebaikan, tetap saja ada nanti di antara kebaikan itu kesalahan-kesalahan kecil. Ya. Saat seseorang itu ingin mencintai dengan sebaik-baiknya, tetap akan kita temukan ada kesalahan-kesalahan kecil dalam dirinya. Nah, jadi cara bijak kita adalah kita harus memandang dia secara proporsional, ya kan? Lihat sikapnya secara umum, secara mayoritas. Dia baik, ya dia adalah orang baik, karena tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Jadi pengorbanan, bukti dari cinta adalah pengorbanan, bukan sekedar kata-kata. Ya, dilihat dari actionnya, bagaimana perjuangannya untuk bisa mendapatkan cintanya. Nah, kalau Hafiz sendiri sudah menemukan cintanya? Cinta di rumah mungkin di saat orang tua ya. Oke, pendengar Rumahku Surgaku yang berbahagia. Cara ketiga atau langkah ketiga merawat kebahagiaan dalam pernikahan adalah istimror ya. Keistiqomahan dalam bersungguh-sungguh dan berkorban. Kita harus istiqomah, harus berkelanjutan. Tidak boleh hanya seketika, tidak boleh hanya setengah-setengah, patah arang, tidak boleh, harus totalitas. Harus selagi ada nafas dalam diri kita, teruslah untuk mencintai, teruslah untuk memberi kepada orang yang kita cinta. Inilah pentingnya keistiqomahan ya. Istiqomah itu ringan di lisan, tapi berat di perbuatan. Bener. Iya. Ya, beda halnya memang dengan zikir ya. Ringan di lisan, berat di timbangan. Kalau istiqomah, ringan di lisan, berat di perbuatan, actionnya. Tapi bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang punya orientasi hidup yang jelas, orang-orang yang punya kafaah ilmu yang mumpuni, maka istiqomah itu gak berat-berat amat sih. Ya, gak berat-berat amat gitu. Seperti halnya seorang anak bujang disuruh mamanya ke pasar beli ikan. Setiap langkah dia akan menemukan adanya permainan, ketemu sama cewek cantik gitu ya. Ada saja godaan sana sini, kanan kiri, depan belakang. Tapi ketika dia itu mengerti bahwa yang minta dia ke pasar ibunya gitu ya, ibunya sayang pada dia juga sayang pada ibunya, dia pengen jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, dia tahu bagaimana ilmunya birrul walidain dan segala macam, maka segala tantangan, segala godaan itu bisa dia tepis dengan baik. Sehingga dia sampai ke pasar dalam waktu yang cepat, kembali lagi ke rumah dalam waktu yang juga cepat dan tepat. Gitu. Jadi 3 itu penting ya bagi para pasangan-pasangan yang merindukan rumah tangga yang bahagia. Apakah rumah tangga yang bahagia itu tidak ada persoalan? Oh, banyak. Lalu di mana letak bahagianya? Nah, persoalan-persoalan yang ada justru semakin memperkokoh kebahagiaannya bersama pasangannya. Dengan adanya masalah, dia semakin mengetahui dengan dalam karakter pasangannya. Dia semakin mengetahui keinginan pasangannya. Dia semakin memahami jiwa dari pasangannya itu.
sehingga dia bisa menyesuaikan diri dan bisa memperlakukan pasangannya secara tepat. Gitu. Jadi jangan harap pula tidak ada badai dalam pernikahan. Selalu ada badai, tergantung siapa yang menghuni rumah yang tengah diterpa oleh badai tersebut. Begitu, Hafiz. Itu dia keluarga SIP perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai 3 langkah untuk merawat kebahagiaan. Semoga dengan adanya pembicaraan pada pagi hari ini semakin menambah kita, menambah ilmu kita, dan juga semakin menambah kecintaan kita kepada pasangan kita masing-masing ya. Dan Ustaz, untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin kita berikan sedikit untuk closing statement pada pagi hari ini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Iya, ada sebuah kisah. Jadi ada seorang pasangan muda tinggal di pinggir kaki bukit atau pinggir hutan ya. Dia orang yang sangat pengen sekali kehidupan rumah tangganya bahagia. Lalu yang dia temukan justru persoalan yang dari waktu ke waktu semakin meruncing dan mendatangkan ketidaknyamanan, sering bertengkar, sering piring terbang di sana ke sana sini, kan pakaiannya segala macam gitu. Nah, akhirnya dia cerita ke tetangganya, gimana nih, ini kami sering bertengkar, sering ribut terus gitu. Akhirnya tetangganya ini bilang, di tengah hutan sana ada orang bijak, kamu datanglah ke sana. Nah, terus si perempuan ini bilang, mana mungkin saya ke tengah hutan, hutannya lebat kayak gitu, banyak harimau, ya kan? Nah, dia balik ke rumah, bertengkar lagi sama suaminya, ya kan? Terus waktu terus berjalan, dia nggak tahan, terus dia memaksakan diri, merengsek memasuki hutan, sampailah ke tengah hutan, ya kan? Lalu ketemu dengan orang bijak. Ditanyakan, disampaikan keluhannya, lalu ditanyakan, apa solusinya Bapak? Orang bijak ini bilang, saya mau memberikan solusi, tapi ada syarat. Apa itu Bapak? Syaratnya adalah, saya pengen rambut singa. Hah? Rambut singa? Ini nggak masuk akal Pak. Ya terserah kamu. Kalau kamu mau solusi, mau bahagia dengan suamimu menyayangimu, dan kamu juga menyayangi dia, rumah tanggamu bahagia, rumahmu, surgamu, ya kamu harus bawain dong rambut singa ke saya. Nah, maka pulanglah si wanita muda ini dengan pikiran yang kalut, cemberut gitu ya, udah letih. Sampai rumah dia tidak bisa tidur, kemudian disampaikan lagi ke tetangganya bilang, wah saya juga nggak ngerti kok bisa ya orang bijak kayak gitu. Bukan kayak orang bijak ya, kayak orang gila ya. Gitu. Terus karena dia bertengkar terus dengan suaminya, gitu, tidak ada kedamaian, padahal ini pasangan muda, tidak ada kedamaian. Akhirnya dia pun berpikir bagaimana caranya mendapatkan rambut singa. Ini singa jantan ini yang ada rambutnya sih. Kalau yang singa betina kan polos kepalanya. Yang ada ininya kan yang jantan tuh. Betul. Iya. Akhirnya dia berpikir, oh iya ya, singa itu kalau dikasih kambing atau domba dia mau. Maka dibawain domba, diikat kaki dan tangan domba, ya kan, ditaruh di sebuah dekat kayu besar, dia menyelinap di sana, dia tungguin dari pagi sampai sore, lalu datanglah singa. Nah, beberapa hari kemudian dia bawa lagi domba, ya kan. Cuma sekarang dia nggak bersembunyi lagi, menampakkan sebagian wajahnya. Nah, kelihatan sama singa, tapi singanya udah kenyang. Besok datang lagi dia, bawa domba lagi, ya kan. Yang dulunya jaraknya 50 meter, sekarang jaraknya 30 meter, lebih dekat dengan singa. Besok datang lagi bawa domba, yang jaraknya 30 meter, sekarang jadi 15 meter. Singanya senyum-senyum, senang ya kan, dikasih domba, makanan gratis terus.
Kemudian besok bawa lagi domba, ya kan, beberapa hari kemudian. Jaraknya dengan singa 5 meter, lebih dekat, ya kan. Besok bawa lagi domba, jaraknya dengan singa cuma 1 meter. Besok bawa lagi domba, ya kan, singanya senang dong. Tanpa usaha dapat makan gratis, enak lagi, ya kan. Nah, mulailah dia membelai kepala singa. Besok datang lagi, bawa domba 2 ekor. Iya, 2 ekor, singanya kekenyangan sehingga berat untuk berjalan. Lalu di saat itulah dipotong rambut singa. Lalu dia pulang dengan hati yang senang. Besok dia ke tengah hutan menemu bapak sirinya dan berkata, "Bapak, ini persyaratan dari bapak. Sekarang tunjukkan rahasianya. Bagaimana supaya suami saya mencintai saya, kemudian rumah tangga kami bahagia, kami tidak lagi pernah bertengkar satu sama lain." Wah, si bapak bijak ini tersenyum. Jawabannya adalah, perlakukanlah suamimu seperti engkau memperlakukan seekor singa tersebut. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan hati dari pasangan kita, ya cara terindah untuk dicintai dengan mencintai. Begitu, Hafiz. Iya, itu dia keluarga saya yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk kita bersama, dan sudah hampir di penghujung perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ali yang sudah mau membagi ilmu pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita bakal bertemu kembali di pekan depan di hari yang sama, di jam yang sama tentunya ya. Baiklah keluarga saya, ditutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan program Rumahku Syurgaku bersama Ustadz Ali Margosin, seorang praktisi keluarga bahagia. Rumahku Syurgaku, kerjasama Radio SIP FM dan UPZ Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dengarkan Rumahku Syurgaku Selasa pekan depan di jam 10 pagi hanya di Radio SIP FM.